satu informasi lagi terkait dengan kebun. Ada kebun sayur berkonsep ekoturism di Bantul, Jogja yang tak cuma menjaga ketahanan pangan, tapi juga menarik minat untuk berwisata. Banyak pengunjung yang bersuah foto. Tayal kebun sayur kreasi ibu-ibu itu pun mengundang decak kagum para pengunjung. Ada tomat, ada timun baby, dan masih banyak lagi. Semua bisa dijumpai di sebuah kebun sayur kreasi kelompok ibu-ibu PKK di Bantul, Yogyakarta. Sekilas tempat ini tak ubahnya sebuah taman wisata. Memanfaatkan pekarangan seluas 1.500 meter persegi, kebun sayur mayur dibuat dengan konsep ekoturism. Jadi tak hanya sebagai sumber ketahanan pangan, tapi juga menjadi spot untuk berfotoria. Gak heran kalau tempat ini sering jadi percontohan bagi kelompok PKK dari tempat lain. Kami juga malu juga sih tempat Demprot tempat kami itu belum ada apa-apanya, tapi yang jelas memang maksud dan tujuan kami di sini memang pertama ingin melihat dan menimba ilmu ya setelah melihat keadaan di sini. Mudah-mudahan ibu-ibu ini jadi tambah semangat ya. Dan tidak menutup kemungkinan jika kedepannya menjadi destinasi wisata. Yang bisa guyup rukun, saling bekerja sama, saling support ya di sini untuk menanam sayur di sini. Juga kedepannya kita ingin menjadikan ini sebagai sebuah destinasi wisata yang ada di desa kami. Tak hanya sayur, di taman yang diberi nama Hatinya PKK Kalimundu ini juga banyak tanaman hias bunga-bungaan. Masud Falavi melaporkan dari Bantul, Yogyakarta. Masya Allah, cantik sekali, tidak kalah dengan kebun bunga. Tapi ngomong-ngomong soal kebun, ini Ustaz, dalam Al-Quran kita bisa melihat ayat-ayat yang secara jelas menyebutkan tentang kebun. Nah, lalu seperti apa sebenarnya makna kebun dalam Al-Quran, Ustaz? Kenapa ia kerap dijadikan sebagai kisah atau pelajaran untuk kita manusia? Ya, kebun di dalam Al-Quran itu sering disebut dengan jannah, yang juga berarti surga. Ini juga mengapa kita perlu bisa mengerti, memahami mengapa surga disebut dengan jannah atau kebun, karena memang surga itu penuh dengan kebun, penuh dengan taman, keindahan, gitu ya. Nah, salah satu ayat yang berbicara tentang kebun di dalam Al-Quran itu tentang penghuninya, pemiliknya yang kebetulan tidak mensyukuri lah nikmat Allah berupa kebun yang luas, buah-buahan, sayur-sayuran yang banyak itu. Jadi ceritanya ada di dalam surat Al-Qalam ini, ada seorang kaya memiliki kebun yang luas dan biasa mendermakan, kata bahasa kita sekarang menzakatinya lah ya, dikeluarkanlah sebagian dari hasil kebun itu kepada fakir miskin sekitar, buahnya, sayurannya, dan seterusnya. Nah, ketika sang ayah itu meninggal, itu kan kemudian turun kepemilikan itu beralih ke anak-anaknya. Nah, rupanya di antara anak-anaknya itu ada yang tidak lagi mau mengikuti jejak ayahnya. Nggak mau lah, kok saya yang nanam, kok mereka yang menikmati. Nah, berpikirnya begitu, mulai ego ya, mulai memikirkan, mulai kikir, pelit. Saya yang capek, saya yang dapat warisan dari bapak saya yang memelihara, memberi pupuk dan seterusnya. Kok harus tetangga-tetangga saya yang menikmati? Padahal yang diberikan sang ayah kepada tetangga itu hanya sebagian kecil saja, gitu, sebagian kecil dari seluruh yang dimiliki di kebun itu. Nah, ternyata gara-gara perbuatannya itu Allah kemudian Maha Kuasa. Pada suatu malam kebun itu hangus, tiba-tiba terbakar, entah apa sebabnya. Tentu Allah kalau sudah berkehendak apapun bisa terjadi. Jadi dengan persoalannya kecil menurut orang itu. Kan saya yang capek, saya yang bekerja, masa orang lain yang harus makan. Tapi di mata Allah itu bukan begitu. Allah melihatnya, kamu yang diberi karunia besar, tetanggamu ada yang miskin, dulu ayahmu sudah mencontohkan yang baik, kok sekarang kamu malah merasa ini punya kamu sendiri, kamu tidak beri kepada orang lain. Akhirnya Allah memberi peringatan dengan cara memberi kehancuran pada kebun itu. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari sini sebetulnya pertama, soal kebun, ya, soal tanaman, ya, keindahan, hijau-hijauan, hampir tidak ada rasanya manusia yang tidak suka dengan hijau-hijauan, dengan kebun. Baik untuk sekedar dipandang, menyegarkan mata, maupun untuk kita nikmati tanaman itu ya, buahnya ataupun sayurannya.
itu semua manusia membutuhkan untuk kesehatannya maupun untuk sekedar dipandang di mata. Tapi di sisi lain, semua yang menghasilkan itu dalam bahasa kita, bahasa Al-Quran, bahasa Islam, ini adalah karunia rezeki. Pohon tomat ada buahnya bisa kita jual, mentimun tadi ada buahnya bisa kita jual. Nah, ketika sesuatu itu sudah menghasilkan uang, ada nilai tambah di situ, kita tidak boleh berhenti merasa itu hasil kerja saya saja. Walaupun saya yang menyiram, saya yang memupuk, tapi ada proses, ada unsur lain. Allah terutama ini yang memberikan itu. Karena itu jangan lupa dengan tetangga yang miskin, fakir miskin di sekitar yang belum kebagian, ataupun kalau orang di sekitar kita sudah kaya semua, ya harus tetap kita keluarkan sebagiannya itu sebagai zakat, kita serahkan kepada lembaga zakat untuk didistribusikan kepada orang miskin di daerah lain. Karena kalau tidak, kita sama saja memakan harta yang bukan milik kita. Itu pentingnya menghubungkan sayur mayur ataupun kebun seperti itu. Di samping keindahannya, kita juga pikirkan hasilnya. Ketika sudah mengeluarkan hasil yang cukup, kita juga harus memikirkan bahwa di situ ada hak orang lain, ada hak orang miskin yang harus kita keluarkan. Jangan sampai terjadi seperti dulu yang diceritakan di dalam Al-Quran, tidak mau berbagi, yang akhirnya dimusnahkan oleh Allah hanya dalam waktu 1 malam. Jangan sampai itu terjadi pada kita. Begitu, Mas Jimmy. Masya Allah, Ustaz, ini dari topik kebun saja ada banyak tausiah yang bisa kita serap. Terima kasih banyak Ustaz sudah membagi kepada kita. Semoga dapat bertemu kembali dalam episode berikutnya. Nah, pemirsa, makna